Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di hari yang cerah ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak. Sudahkah anak-anak ibu siap untuk belajar? Sudah sarapan pagi? Sudahkah melakukan praktik baik? Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Hari ini anak-anak ibu kelas 6 kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar hewan-hewan di samping. Ini adalah gambar berbagai macam hewan dengan cara perkembangbiakannya yang berbeda-beda. Nah, hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan berbagai cara. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, ada yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan ada juga hewan-hewan ini yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas ini. Sekarang anak-anak ibu nanti tugasnya di akhir pembelajaran. Anak-anak ibu amati nanti gambar-gambar hewan ini, hewan-hewan yang ada di gambar ini. Kemudian anak-anak ibu kelompokkan hewan-hewan pada gambar di atas pada tabel berikut sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Yaitu nanti di kolom pertama yaitu nomor. Kemudian kolom kedua adalah hewan yang termasuk kepada vivipar, yang cara perkembangbiakannya vivipar. Anak-anak ibu lihat gambar ini, kemudian tuliskan hewan apa saja yang termasuk vivipar. Kemudian di kolom ketiga ada kelompok hewan yang berkembang biak dengan ovipar, dan di kolom keempat adalah kelompok hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah, ini nanti anak-anak ibu buat tabelnya di akhir pembelajaran kita. Nah, untuk memperdalam materi kita mengenai cara perkembangbiakan hewan, anak-anak ibu pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri hewan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut tentang hewan-hewan tersebut. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, contohnya kucing, kambing, kuda, kelelawar, dan lain-lain. Setelah kita amati, hewan yang berkembang biak secara melahirkan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun telinga atau daun telinganya kelihatan. Yang kedua, memiliki masa mengandung. Ketiga, memiliki kelenjar susu. Yang keempat, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Sementara hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar, contohnya adalah ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Nah, setelah kita amati, ciri hewan yang berkembang biak secara bertelur adalah yang pertama, tidak memiliki daun telinga atau daun telinganya tidak kelihatan. Yang kedua, tidak mengalami masa mengandung, tetapi hewan ini mengerami telurnya. Ketiga, calon anaknya atau yang disebut dengan embrio berkembang pada saat dierami. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kelima, sebagian besar hewan bertelur tubuhnya ditutupi oleh bulu. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar contohnya adalah ular, kadal, buaya, cicak, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara bertelur melahirkan adalah yang pertama, berjalan melata. Yang kedua, sebagian besar hewan ovovivipar memiliki tubuh yang ditutupi kulit yang menyerupai sisik. Yang ketiga, tidak mengerami telurnya. Yang keempat, calon anaknya atau embrio berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, ini yang nomor 4 ini maksudnya adalah ketika telur dikeluarkan dari tubuh induknya, itu di dalam telur itu sudah terbentuk anak dari hewan tersebut. Jadi, anak tadi berkembang di dalam telur ketika masih di dalam tubuh induknya. Ini
beda yang mendasar antara hewan ovipar dengan ovovivipar. Nah, anak-anak Ibu setelah menyimak penjelasan tadi, kita selanjutnya nanti di akhir pembelajaran akan membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan. Nah, yang menjadi pusat dari peta pikiran kita nanti judulnya adalah perkembangbiakan hewan, yang menjadi pohon utamanya itu perkembangbiakan hewan. Kemudian nanti ada dahannya yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, ini namanya dahan. Kemudian dari dahan itu ada cabang. Nah, ini contoh yang di sini maksudnya adalah contoh dari hewan yang vivipar. Contoh dari hewan vivipar. Kemudian ranting dari vivipar ini, ciri-ciri hewan vivipar. Nah, begitu seterusnya untuk hewan yang ovipar ada contoh dan ciri-cirinya. Untuk hewan yang ovovivipar juga seperti itu. Nah, nanti anak-anak Ibu ketika membuat peta pikiran ini, silahkan anak-anak Ibu buat sebagus-bagusnya, dihias dan segala macamnya. Itu tergantung kreasi anak-anak Ibu nanti. Nah, berikutnya Ibu punya sebuah teks bacaan tentang hewan yang dilindungi, yang langka di Indonesia, yaitu jalak Bali. Nah, jalak Bali adalah sejenis burung kicau berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 25 cm dari suku Sturnidae. Ia turut dikenali sebagai curik ketimbang jalak. Jalak Bali memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya memiliki bulu yang putih di seluruh tubuhnya kecuali pada ujung ekor dan sayapnya yang berwarna hitam. Bagian pipi yang tidak ditumbuhi bulu berwarna biru cerah dan kaki yang berwarna keabu-abuan. Burung jantan dan betina serupa. Endemik Indonesia, jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Keberadaan hewan endemik ini dilindungi undang-undang. Nah, itulah teks tadi tentang teks bacaan, yaitu yang judulnya Jalak Bali. Nah, dari teks tersebut, anak-anak Ibu dapat membuat simpulan tentang isi teks. Adapun langkah-langkah membuat simpulan isi teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks bacaan secara keseluruhan dengan teliti. Yang kedua, temukan ide pokok tiap-tiap paragraf pada teks tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan pendapatmu setelah kamu membaca teks tersebut dan hubungkan ide pokok paragraf pertama dan terakhir dalam teks. Kemudian anak-anak Ibu tuliskan dalam kalimatnya sendiri. Nah, itu sudah dapat kita menyimpulkan satu teks. Dan tugas kita hari ini adalah yang pertama, mengelompokkan hewan-hewan sesuai dengan cara perkembangbiakannya, seperti tabel yang Ibu buatkan pada slide ini. Yang kedua, membuat peta pikiran cara perkembangbiakan hewan beserta contoh dan ciri-cirinya. Model peta pikiran bebas dan boleh anak-anak Ibu hias-hias. Itu tergantung kreasinya masing-masing. Kemudian tugasnya yang ketiga adalah membuat simpulan dari teks bacaan Jalak Bali. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dapat memahami materi pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.